Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, terkhusus Jemaat Gereja Toraja Bogor yang terus diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan selalu nyata dan indah. Mari kita awali pagi dengan hati yang gembira dan penuh pengharapan kepada Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 2 November 2024. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Namun sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita berdoa. Kami berbahagia menyambut hari karunia Tuhan pada kami pagi ini, di mana kami boleh menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Terima kasih kami boleh bangun dengan rasa syukur dan sukacita di pagi hari ini. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan menyatu secara pribadi untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan, dan buat kami mengerti perintah Tuhan. Penuhi kami dengan hati yang berhikmat, agar kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan, dan yang akan bertumbuh menjadi pengajaran yang benar akan Allah. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu, siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Demikian firman Tuhan.
pagi hari ini. Tema kita hari ini, bijaksanalah mengasihi. Kinaa komi umpapayan Pak Kaboro. Kisah ini sudah sangat sering dimaknai sebagai pengajaran untuk merobek selubung pembatas arti kata sesama. Selain itu, cerita ini juga biasa ditafsirkan sebagai bentuk ajaran Yesus untuk mengasihi semua orang. Kedua tafsir tersebut didasari pada sikap orang Samaria. Namun, ternyata ajaran dari kisah ini tidak hanya sampai pada kedua tafsir di atas. Ia ingin kita melakukan yang lebih dari itu. Apa itu? Pertolongan yang dinyatakan orang Samaria yang baik hati tidak hanya merupakan tindakan keberanian. Ia disebut berani karena tempat perampokan dalam kisah ini dikenal sebagai jalan berdarah atau rawan penyamun dan perampok. Karena sikapnya meminta pemilik penginapan untuk melanjutkan perawatan kepada si korban, pertolongan dari orang Samaria dapat pula dimaknai sebagai tindakan yang bijaksana. Kebijaksanaan itu membuatnya dapat menyatakan pertolongan yang utuh, sekaligus tidak mengorbankan tujuan perjalanannya. Kebijaksanaannya mampu menampakkan kasih sekaligus tidak mengorbankan dirinya. Menariknya, pilihan tersebut memberi ruang bagi orang lain menyatakan kasih kepada yang menderita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk tidak melakukan kasih dengan buta. Kasih mesti diwujudkan dengan cara yang bijaksana. Kadangkala untuk menolong atau menyatakan kasih, kita justru menjebak diri ke dalam penderitaan. Kisah di atas menyadarkan kita bahwa ternyata kasih harus bijaksana dan utuh. Kita mengasihi orang lain sekaligus mengasihi diri sendiri. Mengasihi orang lain lalu menimbulkan masalah bagi diri sendiri, kita sebenarnya hanya menukar posisi. Karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan akal kita, menemukan cara mewujudkan kasih-Nya dengan bijak. Contohnya orang Samaria yang membuka jalan bagi orang lain yang memiliki potensi untuk turut dalam tindakan kasih. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengalami dan menikmati pertemuan dengan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menyebarkan kasih dengan bijaksana kepada sesama. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Karuniakan kami dengan kesehatan dan hati yang gembira dalam menata setiap karya dan kerja kami hari ini. Pelihara kami ya Tuhan dengan kasih-Mu, untuk kami mampu hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya kami boleh terus membawa berkat, kasih, dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami pergumulan, selalu memberi kekuatan dan jalan keluar. Yang bersuka cita karena pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan terus semangat, dan pada waktu Tuhan kami percaya saudara kami akan mengalami kelegaan. Mendoakan para orang tua kami dalam usia indah agar selalu sehat, berbahagia dan bersuka cita dalam Tuhan dan terus menjadi teladan bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami serta para pemimpin yang baru saja terpilih mengemban tugas mengayomi bangsa dan negara Indonesia
dalam 5 tahun ke depan. Kami mendoakan agar para pemimpin kami dapat terus bertindak bijaksana, agar kedamaian dan damai sejahtera Tuhan boleh terus berlaku di negeri kami tercinta. Kami mendoakan rencana pemilihan umum serentak di akhir bulan November 2024 ini agar dapat berjalan dengan baik tanpa halangan, dan meskipun ada perbedaan di antara kami, namun perbedaan itu akan terus membuat kami tetap satu. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terpujilah Kristus karena kasih yang luar biasa senantiasa akan menyertai kita. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk Tuhan pelihara dengan cinta kasih-Nya, agar kita mampu hidup berkenan di hadapan-Nya melalui setiap karya kita. Selamat beraktivitas dan kita berjumpa dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.